lagu dibawakan di ruang-ruang publik, di televisi, di platform digital dan lain sebagainya, harus seizin, sekali lagi, harus seizin pemilik hak cipta maupun hak terkait. Nah, pemilik hak cipta dan hak terkait hanya bisa mendapatkan royaltinya di bidang hak mengumumkan. Undang-undang mengatur harus melalui lembaga manajemen kolektif. Di seluruh dunia berlangsung seperti itu. Norma umumnya seperti itu. Dan di Indonesia, Undang-Undang 28 tahun 2014 mengamanatkan seluruh pemilik hak cipta dan hak terkait untuk mendapatkan hak ekonominya harus menjadi pemberi kuasa di salah satu LMK, baik itu LMK hak terkait maupun hak cipta. Hak cipta itu pemilik hak cipta atau pencipta lagu, hak terkait itu penyanyi, pemusik, dan juga produsen fonogram. Ini mesti jelas pemahaman tentang itu. Nah, terkait dengan itu amanat undang-undang sudah jelas. Jadi seorang pemilik hak cipta atau hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya di Indonesia ini hanya melalui lembaga manajemen kolektif. Di Indonesia sekarang ada 14 lembaga manajemen kolektif, ada 15 tapi satu izin operasionalnya tidak berlaku lagi, tapi sudah bermunculan lagi ada beberapa LMK yang dalam waktu dekat juga sudah mendapatkan izin operasional karena kami sudah melakukan verifikasi LMKN. Oleh karena itu hak ekonomi itu hanya bisa didapatkan melalui LMK. Nah, seluruh LMK ini terkoordinir melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di mana saya didapuk untuk menjadi ketua LMKN. Gitu. Nah, artinya bahwa pencipta lagu itu hanya bisa mendapatkan hak ekonomi ketika dia memberikan kuasa di LMK. Kalau dia tidak memberikan kuasa di LMK, dia tidak bisa mendapatkan hak ekonominya. Gitu. Artinya memang belum ada dasar untuk menagih langsung, Bang, ya? Bagaimana? Belum ada dasar untuk menagih langsung. Regulasi kita mengatur begitu. Kan saya sebagai ketua LMKN kan kuasa atribusi itu diatur. Itu sehingga ada gagasan-gagasan bagus juga, gagasan-gagasan tentang apakah perlu direct lisensi dan lain sebagainya. Oleh karena itu sepanjang yang kami lakukan, karena tarif yang ada, tarif pun melalui SK Menteri diusulkan oleh LMKN, lalu dibuat keputusan Menteri Hukum dan HAM saat itu, sekarang Kementerian Hukum. Kemarin kami baru berkoordinasi juga dengan Pak Dirjen Kekayaan Intelektual yang mewakili Pak Menteri. Tentunya kan kita menyerap semua aspirasi yang ada. Ada momentum perubahan undang-undang hak cipta, tentang hak cipta. Dan itu hak inisiatif dari DPR, digagas, dibunyikan oleh saudari kita Ibu Melly Guslow, dan saya melihat di DPR sudah ada badan keahlian yang sedang menyerap berbagai aspirasi, termasuk kami LMKN pun sudah memberikan masukan-masukan. Kami pun sudah tergagas melalui forum grup diskusi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menyerap berbagai masukan yang ada, termasuk dari visi sahabat-sahabat penyanyi di visi, kita punya sahabat-sahabat dari aksi, dari PAMDI, dari PAPRI, Himpunan Keroncong, maupun musik-musik tradisional. Undang-undang hak cipta tidak mengatur satu genre aja. Undang-undang kita harus berlaku merata di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang bukan mengatur yang ngetop di Jakarta saja. Undang-undang pun tidak mengatur yang sedang populer saja. Tidak. Dan ingat,
undang-undang dan sebuah kebijakan publik itu harus di dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah sekalipun memberikan ruang untuk terjadi potensi disintegrasi. Itu hakikat undang-undang. Oleh karena itu, serapan dari semua pihak, kalau saya beranggapan selaku ketua LMKN, masukan-masukan atau pandangan-pandangan kritis dari siapapun itu hak untuk mengemukakan pendapat. Namun yang harus dijaga itu adalah suasana kebatinan insan-insan seni yang harus senantiasa harmonis, tidak perlu untuk saling menjatuhkan pihak manapun. Ada satu pesan menarik sekali dari Pak Haji Omar tadi malam, saya bertemu beliau dan kita berbicara di podcast. Ini tokoh legendaris kita. Beliau menyampaikan bersama-sama saya, seluruh stakeholders, baik penyanyi, baik pemusik, baik produsen, maupun seluruh elemen dunia musik Indonesia, jangan saling menciderai. Mari kita jaga keutuhan peradaban kita melalui merajut kebersamaan untuk pemuliaan terhadap profesi berkesenian ini. Dan saya rasa itu nasihat yang indah dan bermakna sekali. Begitupun saya dapat pesan itu dari tokoh performing rights Indonesia, Pak Enteng Tanamal. Beliaulah yang pertama kali mengenalkan performing rights di Indonesia ini dengan mendirikan Karya Cipta Indonesia. Saya ikut di dalamnya juga waktu itu sebagai sekjen Papri, wakil sekjen, dan kita merumuskan perjalanan ini. Jadi sekali lagi, gagasan direct lisensi, gagasan apapun, mari kita membicarakannya dalam koridor harmonisasi pemuliaan profesi ini dan harmonisasi musik Indonesia. Kawan-kawan pers saya himbau juga, jangan mempertajam perbedaannya. Jangan juga ada oknum per oknum yang meliput dalam konteks menggoreng-goreng. Sehingga judulnya bombastis, tetapi substansi pembahasannya jauh api dari panggangannya. Kan ada tanggung jawab kolektif kita semua untuk menjaga roh kebatinan berkesenian di Indonesia.